Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Al-Habib Ja'far Al-Jufri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ini boten angsal diwolak-walik karena susunannya sudah pas. Yang pertama ilmu dulu, setelah punya ilmu ngerti mana halal mana haram, rezekinya dapatnya halal. Setelah rezekinya halal, insya Allah setiap amalan ibadahnya oleh Allah diterima. Kalau kita mau balik, orang yang ibadahnya tidak diterima bisa jadi karena makanannya bukan makanan yang halal. Kenapa dia mendapatkan makanan yang tidak halal? Boleh jadi karena dia belum punya ilmu. Nah, maka ilmu dapat rezeki yang halalan tayyiban, kemudian karena rezekinya halalan tayyiban, rezeki yang baik itu mendatangkan keberkahan, nyemangati ibadah, bisa jadi obat dari penyakit, akhirnya kuat ibadah, ibadahnya oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah pengajian subuh Masjid Muslim United yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah, dan bukan karena yang lain. Totally hanya karena Allah. Hanya karena Allah, panjenengan, saya, Ustadz Rizky dan yang lainnya dikumpulkan di majelis yang baik ini, dan ini Allah milih kita untuk kemudian kumpul di tempat yang baik, membicarakan yang baik, niatan yang baik. Maka insya Allah ini ciri Allah ingin memberikan hadiah yang baik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau Allah tidak ingin memberikan yang baik kepada kita, Allah tidak akan tempatkan kita di tempat yang baik. Nah, maka karena kita yakin semua ini atas pilihan Allah, atas kehendak Allah, maka pantas tidak kita bersyukur kepada Allah? Pantas. Dan kita bersyukur bukan untuk sekedar menyenangkan Allah, tapi karena kita kepingin nikmat ini oleh Allah dilanggengkan. Betul tidak? Kalau kita bersyukur, nikmatnya bagaimana? Ditambah. La in syakartum la azidannakum. Maka para ulama mengatakan usykuril mawjud ya'tikal mafkud. Syukuri yang kamu sudah punya, Allah akan datangkan kepadamu apa yang kamu belum punya. Jadi jangan sibuk dengan yang kita belum punya. Nanti tidak bisa mensyukuri apa yang kita sudah punya. Tapi syukuri apa yang kita punya, Allah akan datangkan apa yang kita belum punya. Maka syukuri istri yang satu itu. Nanti kalau panjenengan mensyukuri nikmat istri yang satu, maka oleh Allah akan ditambah satu lagi.
Selain istri, dia juga bisa menjadi pendamping yang menyenangkan. Bukan jumlahnya, yang ditambah kualitasnya. Panjenengan milih mana? Ditambahi kualitasnya atau kuantitasnya? Kualitasnya. Panjenengan kualitas, yang sini kuantitas. Sudah, maka nikmat kumpul seperti ini ibu-ibu sekalian dan hadirin sekalian, ini salah satu nikmat yang paling pantas kita syukuri. Kenapa? Kita kepingin nikmat seperti ini tidak cuma bertahan semangati saulan, rongulan, telungulan, tapi kita kepingin nikmat kumpul seperti ini kita bawa sampai nanti kita meninggal dunia. Bagaimana caranya? Disyukuri. Dan syukurnya bagaimana hadirin? Jeroni hati. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, aku tidak bisa jalan sampai di tempat ini kecuali atas rahmat pertolonganmu. Kemudian ketika hatinya sudah meyakini yang semacam itu, lisannya nyebut alhamdulillah, terus alhamdulillah. Bahkan dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling Allah cintai itu ucapan alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian apa? Kekuatan yang Allah kasih disyukuri dengan digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian mensyukuri nikmat aku pasti akan tambahkan kepada kalian. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau nikmat kamu syukuri, kemampuan taat sama Allah ditambahi. Faham ibu-ibu ya? Kalau nikmat kita syukuri, kemampuan kita untuk taat kepada Allah diapain? Ditambahin. Maka orang yang pintar bersyukur mesti ibadahnya bagus. Itulah kenapa dari sini kita ngerti bagaimana syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kalau kita bengkak karena asam urat ya kan? Karena apa? Kurang bersyukur. Mungkin karena kurang bersyukur. Maka kalau kita pandai bersyukur, salah satu buah yang kita dapatkan apa? Insya Allah ibadai mempeng. Ngerti kata mempeng ya? Oh ya, sama bahasanya. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersolawat, ternyata apa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawali perintah itu dengan diamalkan oleh Allah sendiri. Nggih napa nggih? Ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak perlu salat. Ketika Allah memerintahkan puasa, tidak ada ceritanya Allah puasa kan? Ketika Allah memerintahkan kita untuk berangkat haji, tidak ada ceritanya Allah ikut-ikutan ibadah haji. Tapi karena mulianya solawat, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat, ternyata perintah itu justru yang pertama kali yang mengamalkannya siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Setelah Allah selesai, para malaikat bersolawat, baru Allah perintahkan kita untuk nyambung solawat langit ketemu dengan solawatnya bumi. Akhirnya solawat itu bersambung antara langit dan bumi. Nah, itulah salah satu di antara keutamaan solawat. Nah, hadirin sekalian, ini jujur ya, saya tidak pernah dengan tema-tema seberat ini. Karena selain kadang-kadang didengarkan juga kurang ringan, itu lebih kepada saya sendiri tidak ngerti. Jadi ceramah yang ringan-ringan itu kalau panjenengan buka YouTube kami, isinya enteng-enteng kabeh. Tidak ada yang berat-berat, karena dari ceramah itu intinya bukan cuma enak didengar,
bukan cuma kemudian adu banyak-banyakan dalil, tapi bagaimana ceramah kita itu iso ngerubah diri kita sendiri, dan kemudian ketika didengarkan oleh orang lain, alhamdulillah itu insya Allah orang lain mendengarkannya, oh yo iki sing tak golei, ini yang perlu saya amalkan, ini yang nyelamatin saya, ini cocok be aku sing sibuk ini. Nah kita kepinginnya begitu, tapi apa boleh buat? Dikasih sama Ustadz Rizky ini ceramahnya tentang apa? Dua sisi orang munafik. Nah sekarang begini ibu-ibu, mohon maaf yang laki-laki tidak saya sebut ya, saya lebih cinta kepada ibu-ibu ya. Karena alhamdulillah saya masih normal. Antum masih normal ya? Masih Ustaz. Dan mudah-mudahan terus begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Muslim United yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Sebenarnya kalau kita itu ngomong munafik itu tidak pantas rasanya nyeramain orang lain. Isin bi awake dhewe. Karena kalau kita berbicara tentang kemunafikan itu sepertinya kita sedang menceritakan diri kita sendiri. Dan ndak usah gaya tok, ndak usah tedeng aling-aling, bukan sepertinya, yo memang kita sedang menceritakan tentang kita. Jadi sampai-sampai Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maaf, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini, la ya'manuhu illa munafiq wala yakhafuhu illa mu'min. Kalau ada orang merasa aman dari kemunafikan, ya justru dialah orang munafik. Ketika kita cerita munafik itu bukan saya. Langsung noleh. Sampean mungkin. Noleh. Anda mungkin. Terus noleh lagi, cari. Ketika dapat cerita-cerita tentang kemunafikan, jurone ati ini kepingin ngepasno gawe sopo yo. Kalau ngomong bohong, kalau janjian belenjani. Jogja bahasanya belenjani juga. Kok gak kreatif Jogja ini? Kok podo kabeh mbek Kediri? Tolong yang kreatif dikit Yogyakarta ya, jangan mau sama terus. Kalau janjian belenjani, belenjani itu ingkar janji. Kalau dikasih amanah mengkhianati. Terus tiba-tiba itu kalimat tiga ini, kalau ngomong dusta, kalau berjanji berkhianat, kalau dikasih kalau berjanji tidak ditepati, kalau dikasih amanat mengkhianati, itu bukan kemudian untuk ngorek dirinya, tapi kemudian untuk ngepas no iki pantesnya tak keplak nonang sopo yo. Ini pantesnya saya tembakkan peluru ini ke siapa ya? Padahal Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ngomong munafik terus kemudian kita merasa aman, yo kita lah orang munafik itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada orang khawatir setiap disebutkan kata-kata ciri-ciri munafik, disebut 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor yang kesekian, moro-moro merasa begini, Bu, ya Allah kok aku banget ya Allah. Apa yang terjadi? Maka saat itu justru itu ciri orang beriman, Bu. Takut dari sifat apa? Kemunafikan. Maka sebenarnya kalau kita cerita munafik ini, ya saya malu. Lawang kene wongi lah kok nyeritakno ge wong liyane. Lho yang munafik itu lo kita. Kenapa kok kita nyeramain ini buat orang lain? Maka kita malu. Koyok gak pantas ceramah model ngene-ngene ini untuk nyeramai panjenengan yang insya Allah jauh lebih baik dibanding saya tentang kemunafikannya. Nyeramain ustadz-ustadz ini yang insya Allah jauh lebih sempurna keimanannya dibanding saya yang sedang ngomong. Jadi tolong kalau nanti mau bikin materi konsultasi dulu. Awas leka. Siap. Tak sunat sampean. Tolong ya. Sudah. Saya yang kena. Ya karena antum MC-nya. Oh iya juga bener. Tanggung jawab dong. Iya ampun Sat. Iya, sudah. Jangan dimarahin Sat. Jangan. Nah sudah. Wala ya'man wala yakhafuhu illa mu'min. Dan ketika diceritakan tentang kemunafikan, terus dia merasa takut,
Apa kata Imam Hasan Basri? Maka itulah orang beriman. Kalau siapa yang merasa aman maka dialah munafik. Siapa yang merasa khawatir maka dialah orang yang beriman. Maka sekarang nun sewu, panjenengan ketika diceritani munafik seperti ini, ndak usah noleh tonggoku ngene gak yo. Dan lek tonggo sih lumayan bu, kadang-kadang besan nih. Besanku kok koyok ngono yo. Encene tiba no. Cocok besanku iki munafik. Nah, saya kasih cerita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bernama Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah. Hanzalah ini bu bukan sahabat sembarangan. Kenapa? Karena kalau panjenengan buka sirah, nah ini sudah ada majelis sirahnya bersama Al-Ustadz Habib Ja'far Al-Jufri hafizahullah ta'ala. Itu si sahabat yang mulia bernama Hanzalah ini ternyata salah satu di antara beberapa penulis Al-Quran, juru tulis Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan wahyu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, itu nanti yang nulis siapa? Salah satunya Hanzalah ini. Suatu hari ibu-ibu sekalian, Hanzalah ini berjalan ketemu dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketemu tak. Normalnya orang beriman kalau ketemu mengucapkan salam, saling bertanya kabar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saat itu Hanzalah ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Hanzalah, piye kabarmu isu iki? Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Baik, jawabannya Hanzalah ini ngageti Abu Bakar, kaget Abu Bakar. Apa jawabannya Hanzalah ketika ditanya, "Apa kabarmu wahai Hanzalah pagi hari ini?" Jawabannya apa? "Nafaqa Hanzalata ya Abu Bakar." Pagi hari ini aku yaitu Hanzalah wis dadi wong munafik. Wih, kaget. Abu Bakar merasa terpukul dengan jawaban itu. Apa Hanzalah? Sing genah lho sampean iki. Lawang isya membengi sik salat jamaah bareng kita. Subuh tadi yo masih kelihatan di masjid salat subuhan. Padahal salat yang paling berat untuk orang munafik itu ndak kelihatan salat isya, ndak kelihatan salat subuh. Kenapa orang munafik ndak mau isyaan, ndak mau subuhan ke masjid? Karena isya dan subuh di zaman Nabi wis peteng. Dan masjidnya tidak ada lampu, sehingga siapa yang sholat siapa yang tidak sholat tidak kelihatan. Sementara kalau orang munafik sholatnya kepingin apa? Yura'unan nas, ditutupno marang menungso. Aku sholat loh. Kalau isya tidak perlu gak ketok, subuh tidak perlu, tidak kelihatan. Maka orang munafik merasa tidak perlu sholat isya, tidak perlu sholat subuh. Sementara Hanzalah ini isya kelihatan, subuh kelihatan. Loh, lah kok ngaku jadi orang munafik? Apalagi sahabat mulia. Kok ketika ditanya bagaimana kabarmu, ternyata dia jawab, hari ini Hanzalah jadi orang munafik. Abu Bakar tanya, wa kaifa dzalik? Tunggu dulu. Cerita nono. Iki kok moro-moro munafik ini, ujung ceritanya dari mana? Muaranya kemana? Coba. Saya tidak ngerti, kata Abu Bakar. Diceritakan, begini Abu Bakar. Saya, bukan sampean lo ya, saya, kata Hanzalah, kalau berada di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Masya Allah, Rasul cerita surga, Rasul cerita neraka, sampai-sampai seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita. Itu pas diceramai, kalau pas diceritani. Tapi walakin idza raja'na wa 'afashna al-azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Tapi kalau nanti kita pulang dari Masjid Muslim United ini, atau kalau bahasanya Sayyiduna Hanzalah, kalau kita pergi dari sisinya Rasulullah, pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu pasangan hidup, sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, apa yang terjadi? Kita lupa.
apa tadi yang diceritakan oleh Rasulullah. Tadi surga depan mata, neraka depan mata, koyoke keweden, koyoke kepingin mlebu surga, tapi ketika pulang lali kabeh. Apa kata Abu Bakar, Bu? Loh, kok podo? Nah, coba lihat. Ini loh bedanya orang beriman itu, Bu. Ketika Hanzalah menceritakan tentang kemunafikan yang dianggap khawatir itu ciri orang munafik, Abu Bakar tidak malah mengatakan, iya yo, hati-hati loh, lek gak ndang tobat neraka sampean. Tidak malah gitu. Tapi ketika diceritakan oleh Hanzalah kenapa sebab dia mengatakan aku jadi orang munafik, ternyata Abu Bakar langsung ngorek dirinya. Loh, kalau seperti itu munafik, loh aku podoy. Loh mosok kita jangan-jangan dua-duanya munafik. Kuatir mereka berdua, takut, Bu. Padahal Abu Bakar ini sahabat Nabi yang paling afdol. Yang Rasul jamin Abu Bakar satu di antara 10 sahabat yang bakal masuk surga. Sik kuatir dadi orang munafik. Kita dijamin surga? Ya Allah. Itu pun kadang-kadang kalau cerita munafik, sapa ya sing koyo ceritane Ustaz Mang ya? Mosok bakul sayur ngarep omah. Ya mosok rondo pojok kampung kono. Sampai rondo-rondo itu lo katut barang. Lo kok adoe rambu ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah begini, ayo bismillah dikorek. Aku ngono gak yo? Ya Allah kok koyo iyo. Nah, apa yang terjadi? Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu taala anhu akhirnya mereka sepakat, wis ngene ae. Ayo sekarang kita ke depan Rasulullah lagi. Coba tanya, jangan-jangan kita ini benar-benar munafik. Lek memang iya, kita mau cepet-cepet tobat. Datanglah Abu Bakar dan Hanzalah di hadapan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang ngomong. Rasul tanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana kabarmu? Apa kata Sayyiduna Abu Bakar? Ya Rasulullah, Abu Bakar jadi orang munafik. Maka jawabannya Abu Bakar di hadapan Rasulullah menjadikan Rasul kaget sebagaimana Abu Bakar kaget dengan jawabannya Hanzalah. Rasul tanya, Abu Bakar, tunggu dulu, sing genah. Apa kabarmu Abu Bakar? Munafik ya Rasul. Apa yang terjadi, Bu? Rasul tanya sebagaimana Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, ada apa? Maka jawabannya Abu Bakar, aku ini ya Rasul, dengan sahabat kami Hanzalah ini, kalau di depan engkau cerita tentang surga dan neraka, sampai seperti kami itu ngelihat surga neraka itu seperti sekarang gedung bioskopnya MU. Masya Allah. Saya lihat, Masya Allah, lagi ada promo bioskop terbaru. Iya, Ustaz. Ceritanya tentang apa? Kisah Nabi, kelas kisah Nabi. Oh itu, maka kalau panjenengan tidak bisa nutup gedung bioskop yang kakean maksiate, yo ayo nggawe gedung bioskop sing akeh ibadah, gitu loh. Jadi yang solutif. Jangan jadi seperti ceritanya Tilik Bulura. Tadi wong ki sing solutif. Siapa yang ngomong begitu? Butejo, Ustaz. Loh, Ustaz nonton juga toh? Masya, saya aja udah lupa, masih inget. Butejo, mana Butejonya? Angkat tangan. Dian mana Dian? Siapa lagi? Butejo, Dian. Itu aja. Yuning. Yuning, angkat tangan Yuning. Statnya hafal loh. Masya Allah. Iya, saya sempat terkena propaganda film itu. Dan jujur saja ya, setelah film itu booming, jadi muncul di beranda YouTube kita itu banyak film pendek yang lain, dan ternyata keren-keren. Masya Allah, akhirnya beberapa hari kuota habis untuk nonton YouTube film pendek. Aduh, ini enggak tahu nanti hisabnya di hadapan Allah ya apa ini. Sudah, lanjut. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menceritakan di hadapan Rasul, kami ini ya Rasul, kalau di hadapan engkau cerita tentang surga dan neraka, kami itu koyok ndelok ndek ngarepe meripat.
Tapi ketika kami pulang, kami banyak lupa, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu pekerjaan, ketemu kontrak yang perlu teken, MOU segala macam, ngontrol pekerjaan, ngontrol bangunan, lali surga, lali neraka. Maka itu menurut kami itu sifat kemunafikan. Kenapa? Di depan panjenengane Kanjeng Nabi eling surga eling neraka, di belakang Rasulullah lupa surga lupa neraka. Nah, maka disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid, di antara ucapan para salaf, munafik itu apa sih? Sing ndek jerone ati gak podo dengan yang ditampakkan di depan manusia. Wah, ini abot. Jadi yang tersimpan dalam hati itu tidak sama dengan yang kita keluarkan di wajah dan di perbuatan kita. Tak kasih contoh, Bu. Bu, contoh nggih. Mbak Putri. Lho kok nggih? Kathah Mbak iten ngriki. Putune pinten, Mbah? Kathah. Gini. Orang itu kalau anak cucunya banyak sing ndongakno akeh. Rezekine akeh, insyaallah bahagia dunia sampai akhir. Maka jangan putranya berapa? Cuma 2 Ustadz. Lu kok cuma 2? Ustadz kayak nggak tahu ribetnya anak zaman sekarang. Lu. Bukan anak yang ribet, panjenengan yang menjadikan dia jadi anak ruwet. Coba orang tuanya baik, ngaturnya baik, mendidiknya baik, insya Allah anak menjadi qurrata a'yun. Nah, sudah, nggak usah muter-muter, lanjut. Sudah, maka Rasulullah menceritakan kepada Abu Bakar, tunggu dulu, kembali yang tadi ya. Contohnya begini, Bu, contoh. Panjenengan kedatangan tamu ke rumah, dalam keadaan panjenengan lagi sedang tidak kepingin terima tamu. Tamu nih teko pas panjenengan tidak ingin terima tamu. Terus begini, Mbak Yu, monggo pinara. Gak Mbak diluai, wis tala melbu dhisik ya gak penak, wis di ngarep lawang kok gak melbu. Padahal jerone ati apa? Oh ya mini kok ya mertamu. Kok gak pengertian belas. Nate ngoten niku, Bu. Nate mboten. Jujur, jangan sampai seperti itu ditambahi goroh lho ya. Sudah, atau kemungkinan yang lain begini, tamu sudah masuk rumah, panjenengan wis kepingin tamu ini ndang mulih. Panjenengan kepingin tamu ini cepet-cepet apa? Pulang. Tapi ketika tamunya pamit, pun Mbak nggih cekap semanten mawon kula permisi pulang. Tuan rumah, lho lah kok keseso. Lho niki martabake tasik dipesen nih. Padahal mboten pesen martabak, mboten pesen napa-napa. Dari tadi kepingin kok gak mulai. Ketika tamu nih kate mulai, lah ngriki mawon kedap rumin, ya Allah kok keseso mawon sih badhe pundi panjenengan. Padahal jurone ati kepingin tamunya apa? Nggih, ngoten niku nggih nate, Bu. Pernah begitu? Lu ya padha munafik kabeh iki. Sudah ndak usah guyang-guyu, tobat. Munafik kok hahaha. Sudah lanjut. Nah itu makanya para ulama itu sampai sedetail itu, Bu, ngomong tentang kemunafikan itu. Jerone ati gak podo mbek njobone. Aduh kalau kita kena itu, Bu, ya gak ono sing lolos, kena kabeh. Lawang kita ini kadang-kadang namanya orang Jawa, kita ini kan maka ewo pakai ewo sama orang itu gak kenean gitu loh. Empane kok gak disuguhi gak pantas, tapi lek disuguhi kok ndang gak mulai. Nah itu budaya kita. Nah sudah, maka begini, Rasul cerita kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sampai jam berapa kita, Syekh? Jam 10. Jangan. Jam 10 katanya. Nah ini ciri munafik. Contohnya begini, wong durung ngomong wis tak wara wis ngomong. Sampai jam berapa? Sampai 6:30, Ustaz. 6:30. Allah khair. Ibu-ibu kuat duduk sampai 6:30? Kuat? Bagaimana? Gak mulai jarum-jarum gitu. Pertama duduknya kaki ke belakang begini, moro-moro wis kenceng ini. Nanti tidak lama, Mbak minggir titik Mbak. Mulai ngene. Betul sabu gitu. Maka saya kalau ceramah mesti diawali di tempat-tempat yang bakal panjang. Itu saya bilang sama ibu-ibu apa? Bu, enak no lenggai panjenengan. Wis lungguh sing enak.
Yang mau senden monggo senden, yang mau kaki siapa diputar-putar pijet. Syaratnya satu, ojo petan. Satu itu dok wes, yang lainnya boleh, monggo. Pokok ojo petan, karena kalau sudah sampai panjenengan petan-petanan itu nanti konsentrasi ke depannya hilang. Mbak, lah kok akeh, mentes pisan mbak. Lisone ya wakeh lho mbak, sampai napa ora tau keramas sih mbak. Ngene iki lho mbak, lah jilbabane kerapeten ya ngene, mali lembab, iku kutumane mali. Kira situ mbak, meneng. Coba mbak. Ya kok wis mentes enak rasane mbak, ratu asin-asin piye ngono. Jangan petan ya, jangan petan. Panjenengan mau duduk model apa monggo, bebas tapi sopan. Nah sudah, apa Rasul katakan kepada Hanzalah dan Abu Bakar yang khawatir jadi orang munafik? Apa Rasul katakan? Begini wahai Abu Bakar, begini wahai Hanzalah, lau annakum tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaikatu ala turuqikum wa ala furushikum. Kalau kalian ini keadaannya tidak berubah seperti kalian di hadapanku, kata Rasul, wes imane apik terus, gak tahu lali, eling surga eling neraka, gak tahu pedot. Apa kata Rasulullah? Malaikat hormat kepada panjenengan. Malaikat itu loh sampai angkat topi, dijak salaman kalian malaikat. Kenapa? Karena ndak mungkin manusia begitu. Kalau panjenengan seperti itu, malaikat kerosok kalah. Sampai malaikat merasa apa? Wiki ngalah-ngalahi malaikat, dikasih hawa nafsu tetap bisa baik, sementara kami baik karena kami tidak diberi hawa nafsu. Maka malaikat angkat topi. Terus Rasul meluruskan bagaimana yang betul itu. Walakin ya Abu Bakrin wa Hanzalah sa'atan. Semua itu ada waktunya. Boleh pas pengajian konsentrasi, ingat surga, ingat neraka. Tapi nanti ketika sama istri sama suami, ya wes, yang fokus sama suami sama istri. Jangan di depan istri eling rokok, yo gak lapo-lapo sampean. Wing istrinya dandan cantik, pakai parfum, bukan parfum. Yang betul spellingnya yang bagus. Pakai parfum, pakai baju yang masya Allah untuk menyenangkan suami. Kamar sudah dihias sedemikian rupa, lampu mulai diredupkan, ada di ujung sebelah sana bunga-bunga. Wes nyepak ngene suami masuk. Mas, suaminya bilang apa? Gak iso deh, aku eling neraka deh. Lu. Kan yo gak lucu kalau begitu ya. Nah maka ketika di depan istri, di depan suami, yo sing pantes. Maka Rasul mengatakan apa? Ndak apa-apa, itu bukan munafik. Kalau kalian jauh dari aku, kalian lupa surga, lupa neraka, konsentrasi dengan ibadah, konsentrasi dengan dunia kalian, itu normal. Tapi intinya apa? Intinya bukan kemudian kita mengatakan itu bukan kemunafikan. Inti yang mau kita ceritakan, sekelas Hanzalah, terlebih lagi sekelas Sayyiduna Abu Bakar, wedi dadi tiang orang munafik. Maka kita ini bukan cuma takut, yo kita ini munafik tulen. Contoh kedua, Bu, disebutkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaika. Jenenge ratu angel, tapi panjenengan cukup dengar, ndak usah hafal, ndak apa-apa. Disebutkan oleh seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Begini, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Aku ini, kata Abdullah bin Ibnu Abi Mulaika, ketemu 30 sahabat Nabi. Nah sekarang saya mau tanya, tidak ketemu kanjeng Nabi tapi ketemu sahabat Nabi, namine nopo? Betul, tabi'in. Apa namanya?
tabi'in. Kalau ketemu kanjeng Nabi namanya apa? Sahabat. Tidak ketemu Nabi tapi ketemu tabi'in dalam keadaan iman, mati dalam iman, namanya tabi'in. Tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat, namanya tabi'in. Ini Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in. Masih generasi yang oleh Rasulullah dijamin kebaikannya, dikasih rekomendasi baik. Dia mengatakan apa? Aku ketemu 30 orang sahabat Nabi dalam hidupku. Sebelum seluruh di antara sahabat Nabi ini meninggal dunia, aku sempat ketemu wong 30. Berapa, Bu? 30. Panjenengan ketemu Ustadz di Masjid Muslim United sudah berapa? 30 ada? Loh, kalau Muslim United insya Allah sudah lebih, Bu. Iya. Cuma mungkin yang sempat ngaji subuh dan panjenengan dugi mungkin tidak sampai, ya. Tapi kalau yang dikumpulkan oleh teman-teman MU bukan cuma 30 dan lebih. Nah, maka begini. Yang semua itu mulai sahabat pertama yang aku temui, sahabat kedua yang ketemu sama aku, sahabat ketiga, ke-20, ke-27, sampai sahabat ke-30 yang aku pernah ketemu, apa ciri khas yang mereka punya? Kulluhum, setiap dari mereka sing 30 niki wau, ya khafuna ala anfusihim, kuatir tentang diri mereka, an-nifaq, kemunafikan. Artinya apa, Bu? Semua sahabat Nabi yang ditemui Ibnu Abi Mulaikah itu semuanya khawatir jangan-jangan dia adalah orang munafik, padahal mereka sahabat Nabi. Panjenengan sahabatnya sinten? Bu, panjenengan sahabatnya siapa? Sahabatnya Ustadz Rizki. Antum asli mana? Asli Jogja, Ustaz. Asli Jogja. Bahasa Jawa bisa ya? Enggak. Ngawur. Bahasa Jawa tidak bisa, asli Jogja? Iya. Bahasa Jawa? Jogja, tapi bahasa Jawa sedikit-sedikit. Ngerti aja. Lah ini kok empane kok lali panggonan ini. Besarnya enggak di sini soalnya. Antum lahir langsung besar gitu ya? Enggak juga sih. Enggak ada. Tumbuh dan berkembangnya enggak di Jogja. Oh, tumbuh kembang lewat media sosial gitu. Bukan juga. Di mana? Jadi besarnya itu di Balikpapan. Ini belum besar ya? Udah besar, Ustaz. Oh, sudah besar. Loh, kata di Balikpapan, di Jogja kok ini? Proses pertumbuhan dari kecil, dari lahir. Iya, iya. Antum kecilnya di mana? Kecilnya di Palu, terus di Balikpapan. Banyak pindah-pindah ya? Iya. Masya Allah. Ikut orang tua pindah-pindah itu? Atau memang antum seorang petualang? Waktu kecil ikut. Waktu kecil ikut orang tua. Tapi kalau udah besar udah bisa sendiri. Enggak, maksudnya pindah-pindah tadi itu pindah ikut orang tua atau karena antum kuliah, sekolah segala macam? Mencari istri? Enggak. Belum. Pindah-pindah? Iya, waktu kecil itu pindah-pindah ikut sama orang tua. Saya kok rada bingung. Saya tanya tadi ikut orang tua apa enggak? Oh, bukan Ustadz, bukan. Sekarang waktu kecil pindah-pindahnya itu ikut orang tua. Ini ciri-ciri loh, Bu. Belum 1 menit loh, Bu. Berubah berapa kali loh ini. Ciri-ciri bahwa dia sedang bingung gitu loh. Oh, jangan macam-macam, jangan suudzon. Suudzon mereka, suudzon. Ini ciri orang sedang bingung, kaget. Kadang-kadang sebagian temen itu ndak wani nge-MC saya. Karena apa? Mesti dikerjain. Kemarin saya di Mas Deki Garasi Dakwah, itu zaman dulu ada MC-nya siapa namanya? Rudit siapa? Aduh, saya sampai lupa, itu orang Banjar Kalimantan sana. Mas Yudit itu sampai ketika dengar berita saya bakal datang ke Garasi Dakwah, itu beliau langsung cari uzur untuk ndak nge-MC saya, berangkat ke Purwakarta. Ketika saya ngomong ke Mas Deki, saya minta MC-nya Yudit. Dibilang, itulah Ustadz. Kenapa? Yudit kabur. Loh, kenapa kabur? Katanya trauma, Ustadz. Ya Allah, mau seorang sebaik saya bikin orang lain trauma gitu ya? Enggak kok. Sudah, enggak. Lanjut. Sudah, artinya semua sahabat Nabi yang itu menemani Nabi, Bu. Didikannya kanjeng Nabi mendidik orang khawatir jadi munafik. Nah, maka kalau sekarang pendidikan kita menjadikan orang yakin beriman, ya berarti ono sing keliru. Didikannya Nabi menjadikan para sahabat khawatir apa? Munafik. Dan bukan cuma khawatir, Bu.
menuduh dirinya, aku iki wong munafik. Sementara kalau didikan kita bikin orang pede mengatakan aku beriman, nun sewu, boleh jadi ada yang salah. Nah sekarang lihat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyiduna Umar Amirul Mukminin. Lihat, ada satu orang sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ini Bu punya gelar, apa gelarnya? Hafiz sirrin Nabi, penjaga rahasianya Kanjeng Nabi. Nah, opo ini rahasia apa kok Nabi Muhammad punya rahasia? Iya kalau ustadz rahasia, jangan ngomong istri saya ya. Itu kalau ustadz. Kalau Habib Ja'far enggak berani ya. Habib Muhammad bin Anis enggak. Saya ini sama beliau itu segen, tapi beliau itu berusaha untuk mengakrabkan diri, cek gak segen supaya hilang canggungnya. Itu akhirnya ngajak bercandaan, tapi yo sik gak wani. Sudah begini. Kanjeng Nabi punya rahasia, Bu, nun sewu, yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah dari Masjid Muslim United. Apa hadiahnya? Umroh itu? Tas, hadiahnya tas. Alhamdulillah, hadiahnya tas. Ada isinya rekening berapa itu? Isinya apa? Tiket umroh? Isinya ilmu, Ustaz. Isinya ilmu, ini luar biasa. Begini Bu, Hudzaifah ibnul Yaman dikatakan penjaga rahasianya Kanjeng Nabi, orang yang menjaga rahasianya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, nopo rahasianya Bu yang dijaga oleh Hudzaifah? Tawadhu. Sebenarnya tahu loh ini, tapi tawadhu, rendah hati, pura-pura enggak tahu. Masya Allah memang iya. Ibu Gando ini. Biar ustadznya aja gitu loh. Kalau nanti mereka ketahuan ngerti ustadznya mau ceramah apa gitu kan. Ini saya paling seneng jamaah model begini tuh nyeneng no hati. Dan panjenengan tahu ndak, amal yang paling dicintai Allah itu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Dan panjenengan dapat itu Bu. Saya seneng gitu. Masya Allah. Tiba no yang mau saya ceramahkan ini wong sak masjid iki gak sing roh gitu loh. Matur suwun Bu nggih. Masya Allah, nanti saya undang panjenengan ke Kediri Bu ya. Tak suguhi tahu kuning, tahu pong. Insya Allah. Begini Bu, apa rahasianya Rasulullah yang oleh Hudzaifah dijaga? Ceritanya begini. Saya yakin panjenengan kalau tak ceritani, insya Allah langsung oh ikut gitu. Sudah tahu, cuma kadang-kadang apa yang saya sampaikan panjenengan dereng dong, iki arai nandi gitu loh ya. Begini. Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan berita dari Allah tentang daftar nama orang-orang munafik. Daftar nama siapa Bu? Orang-orang munafik. Oleh Kanjeng Nabi SAW, daftar itu diceritakan kepada sahabat yang namanya Hudzaifah. Dicerita nih, Hudzaifah ada si fulan munafik, si fulan munafik, daftarnya ada. Diceritakan kepada Hudzaifah. Kemudian Rasul mengatakan, tapi satu Hudzaifah, jangan dibongkar. Jangan apa? Dibongkar. Ini Bu, jelas munafik, beritanya A1. Beritanya apa? A1. Yang ngasih tahu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dapatnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar atau ada kemungkinan salah? Pasti benar. Tapi Rasul ngomong apa Bu? Ini ada ilmu besar buat kita. Ojo diceritakno. Kenapa? Kuatir merusak kondusivitas dakwah Islam. Kita sekarang infone durung jelas, bener opo salai sik durung pasti, wis seneng nyeritakno. Aku wingi Mbak teko omahe Mbak Iko. Lah kok ngene sih Mbak? Mek ngono tok sik lumayan Mbak Yu, aku winginane luwe nemen. Sak jam lungguh di omahe. Ojo teh Mbak Yu. Banyu putih gak metu. Loh, ini padahal mek sekedar isu, tapi kita sudah berani menceritakan ini beritanya Rasul. Rasul dapat dari Allah, sama Rasul bilang apa? Ojo di ceritakno. Dan Hudzaifah megang itu Bu. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menjadi apa?
menjadi dapat gelar penjaga rahasianya Kanjeng Nabi. Apa rahasianya? Nama-nama orang munafik. Sudah nyebar di kalangan sahabat, Bu. Hudzaifah pegang daftar nama orang munafik. Bukan namanya yang nyebar, ingat, bukan nama orang munafik yang nyebar. Nah kita ini ya itu loh, kadang-kadang kita ini astagfirullah kudu akeh istighfar. Maka ketika para sahabat mulai ngerti ternyata Hudzaifah memegang nama daftar orang-orang munafik, para sahabat gempar. Gemparnya bukan karena sopo sing munafik, bukan karena itu, Bu. Tapi gemparnya karena apa? Kulo mlebet mboten ten daftar niku. Nama saya ada ndak di situ? Dia ndak sibuk dengan orang lain, ada ndak di situ? Atau bahkan sibuk kita punya nama yang nama itu kita sangkakan di dalam nomor itu. Iki koncoku sebelah omah mesti mlebu ndek daftar iku. Enggak, tapi mereka khawatir aku ndek kono gak yo. Sampai kemudian siapa? Tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Sahabat-sahabat pilihan, Bu. Umar ini kemudian gak entek waktu nih. Umar ini kemudian datang kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Allahumma amin. Umar tanya Hudzaifah, sini. Dijak omong-omongan muter, tek. Jenengku disebut gak mbek Kanjeng Nabi. Nama saya disebut ndak dalam daftar orang-orang munafik. Coba, Bu, kalau Umar ndak khawatir munafik, tanya ndak sama Hudzaifah? Ndak akan. Tapi karena Umar khawatir, ya Allah kok aku wedi ya Allah, jangan-jangan aku masuk di nama-nama itu. Akhirnya Umar merasa penting untuk bertanya kepada Hudzaifah. Bukan tanya, Hudzaifah, iko mlebu gak? Hudzaifah iki mlebu gak? Hudzaifah buri omah mlebu gak? Hudzaifah ngarep omahku mlebu ndak? Hudzaifah besanku mlebu gak? Lulu ndak pakai besan barang. Tapi apa? Hudzaifah namaku ada di situ ndak? Hudzaifah Ibnul Yaman merasa dilematis. Ibu-ibu Yogyakarta ngerti ndak dilematis? Apa dilematis? Remas, kok remas-remas, astagfirullahaladzim. Remaja masjid. Apa kok remas itu apa? Dengar Bu, tak usah ngotot. Masya Allah, Pak. Dikira aku budek apa piye kok dijuweriti cemas. Kula mireng, Bu, mireng. Terlalu semangat Ustaz itu. Mboten usah ngotot. Panjenengan kok empani krasa kok dados tiyang munafik atau maling ngamukan. Cemas. Santai mawon, ya Allah. Duh. Saya kok jadi kepengen pulang ya, diwamuk dek kene mbek ibu-ibu. Cemas. Sampai kocok meripate dibikak nih lho. Cemas, Ustaz, cemas. Namanya sabar, juga emak-emak. Sabar ya, sabar. Guyon nggih Bu, sudah. Maaf guyon. Emak-emak Ustaz. Saya tadi sholat subuh itu ndonga, ya Allah, mudah-mudahan gak banyak guyon ya Allah, saya mau serius. Lah kok saya keperucut. Sudah, begini. Maka kemudian Umar ini radhiyallahu taala merasa khawatir, Bu, jangan-jangan saya masuk di situ. Maka tanya sama Hudzaifah, dalam keadaan oleh Nabi Muhammad ini nama ndak boleh diapain? Ndak boleh disebar. Dilematis Hudzaifah. Remas tadi, Mbak ya. Cemas. Iya, cemas tadi. Cemas. Hudzaifah bilang, la. Ma atakallam an dzalik. Saya ndak akan ngomong tentang itu. Loh. Sayyiduna Umar medeni ndak, Bu? Sampai dibilang ketika masuk suatu jalan, setan mau lewat jalan yang sama, bagaimana? Setannya kabur, sama dengan kita. Kita mau masuk, setannya kabur. Apa kata setan? Loh lah kok ono setan luwih senior. Setannya sungkan, lu enak. Maaf. Astagfirullah. Fokus. Astagfirullahaladzim. Saya mau ngomong apa? Minum dulu, Ustaz. Jangan. Kalau minum tambah sampai jam 7:30 guyonnya malam. Sudah. Akhirnya Hudzaifah bilang, saya tidak mau cerita Umar. Kenapa? Kanjeng Nabi dawuh mboten nangsal disebar. Tidak boleh diceritakan. Umar bilang, ya wis.
Apa ibu-ibu kira Sayyiduna Umar kemudian pergi begitu saja? Enggak. Digolei celai Hudzaifah ini, dicari lengahnya Hudzaifah, diselimur, ditakoni. Harapannya apa? Hudzaifah radhiyallahu anhu wa ardahu keprocut. Kan ibu-ibu begitu gampang keprocut. Mbak tak ceritani, tonggone awake dhewe iki lho Mbak, ana sing wang bojone rabi maneh. Lho tenan, keprocut. Lelek pun kadung di ngotenaken Bu, penasaran mboten? Nemen ya diuber. Wis ta lah Mbak cerita, mau gak wani aku kok ghibah lho Mbak. Wis ta lah koyo gak kenal aku ae. Padahal udah keucap. Padahal udah kecap. Ini loh perempuan itu. Menyembunyikan sesuatu yang orang lain dipancing penasaran dulu. Lu sampean golek molon jene. Contoh. Mas, ada teman kita di MU ini Mas, yang sebentar lagi dikeluarkan. Siapa Ustaz? Bikin onar di MU. Waduh. Penasaran boten? Penasaran. Iya bener juga ya. Sehingga saya mancing dia untuk penasaran. Kemudian saya ngomong, tapi saya tidak akan nyebutin namanya. Lagi ngawur iki. Maksudnya apa itu? Penyakit lah yo. Lawang lagi gak gelem nyebut nama, ngapain cerita? Dan itu gaya nih, maaf lo ya. Sok jaga rahasia tapi wong dipancing penasaran. Lagi yang nguber, wis ta Mbak tak traktir bakso ayo. Tapi cerita nono. Loh. Wis ta Mbak, aku tok. Gak tak cerita no liyane. Akhirnya ya wis cerita. Nanti sing diceritani balik ke procut. Sing diceritani orang ketiga seperti orang kedua, yo bakso. Akhirnya diceritakan pisan, yang orang ketiga keprocot sa MU keprocot kabeh nyebar. Pernah begitu? Atau jangan-jangan panjenengan pelakunya? Nah sudah, akhirnya Umar ini kepingin tanya sama Hudzaifah, ayolah Hudzaifah, maaf Umar, Kanjeng Nabi dawuh mboten nangsal diceritakan, ndak boleh disebar. Sudah, Anda kira Umar putus asa? Tidak. Ini menunjukkan bahwa Umar betul-betul khawatir jadi orang munafik itu ndak digai-gai Bu. Ndak seperti kita sok tawadhu. Jangan-jangan saya munafiknya. Umar serius. Ditekani mana? Hudzaifah, masuk ndak namaku di situ? Apa kata Hudzaifah? Saya ndak berani. Rasul mengatakan jangan diceritakan. Apa kata Umar? Wis, ini penutup kata Sayyiduna Umar. Hudzaifah, aku ndak tanya tentang orang lain. Aku ndak penasaran siapa nama-nama orang yang ada di situ. Aku cuma ingin memastikan Hudzaifah, ojo aku melbu aku tak ndang tobat, aku njaluk ngapura marang Gusti Allah. Aku ndak penting tonggoku, mertuaku, kemudian besanku, koncoku, mungsuhku, ndak. Aku kata Umar. Apa kata Hudzaifah? Bas khalika anta ya Umar. Kontok sing tak ceritani. Sampean mawon, mbok liyane mboten. Kalau nama Anda tidak ada. Nah, sudah karena memang penting untuk dirinya, yo gak nguber. Lek aku ganok berarti sopo? Lah, ndak. Sudah saya ndak ada. Bas walhamdulillah, alhamdulillah ganok. Nah, dari sini apa Bu yang kita dapatkan? Ternyata kita ini perlu loh Bu, menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Kadang-kadang kita ini kalau mendapatkan cerita ciri-ciri orang munafik ada 3. Kalau berbicara berdusta langsung nerawang. Kono. Kalau berjanji mengingkari, tonggo arisan. Kalau dikasih amanah mengkhianat, iku tonggoku tak titipi duit 10.000 kon nukokne pindang teko me oleh siji. Padahal rego pindange iku lho mek 2.000-an, jane lak yo 5 lah kok mes munafik. Ditambahi 1 sama Rasulullah apa? Wa idza khasama fajar. Kalau dia ada masalah dengan orang lain, curang. Curang itu apa Bu? Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada orang lain bikin kamu ndak adil sama dia. Dumane teko masjide wong gak ono apike, tapi lek masjidku gak ono eleke. Ini ndak adil. Kebenaran itu ketika datang dari orang lain kita ndak mau terima. Tapi ketika kebenaran datang dari kelompok kita, kita terima. Ndak adil. Dan tidak adil ini ciri yang menunjukkan kita sedang terjangkiti virus munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, satu yang kita ambil di pagi hari ini, hati-hati. Kalau kita tidak pernah khawatir tentang kemunafikan, justru itu ciri bahwa kita sedang kena munafik stadium 4. Tapi kalau kita terus ngontrol diri kita, ya apa sih aku lek salat males opo ora, lek wis salat eling Gusti Allah akeh opo titik, kan itu ciri-ciri semua ya. Maka mengkorek diri sendiri, panjenengan merasa khawatir, panjenengan muhasabah, panjenengan introspeksi diri, maka insya Allah saat itu panjenengan sedang menuju anak tangga kesempurnaan iman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang khawatir. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada Al-Akh Rizky, falyatafaddal mashkuran. Ya, Masya Allah Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Mungkin untuk door prize-nya kita apa Ustadz mau bertanya sama ibu-ibu? Enggak. Mau tanya atau? Jadi ibu nanti kita kasih. Ya terus antum aja yang ngatur. Nah. Ya mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Itu yang paling belakang Ustadz, ada yang pakai jilbab warna kuning. Monggo ibu, berdiri mawon, monggo bu, supaya ketinggal. Coba kasih mic. Atau ini punya MC Ozip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Wiwin mau menanyakan tentang kemunafikan tadi. Bagaimana bersikap dengan orang munafik yang berada dekat dengan kita? Nah, dekat. Bagaimana bersikap dengan orang munafik yang ada di sekitar kita? Berarti panjenengan boten liyane kathah nggih ya? Nggih, boten napa-napa. Nggih, boten napa-napa. Tiang jujur niku ciri khas orang tidak munafik. Ndak. Guyu malahan gak nangis. Nggih, tolong diperjelas pertanyaannya biar kita ndak salah paham. Ya, menurut kita tuh dia orang munafik gitu loh. Oh, nggih. Jadi standarisasi orang itu munafik panjenengan yang menentukan Bu nggih? Ya bukan. Suwe-suwe liyane wedi takon iki. Waduh. Nggih. Boten apa-apa. Nggih, matur suwun sangat. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Bagaimana? Mana tasnya? Tasnya Mas. Tolong itu Ibu udah. Tolong diisi emas antam 5 gram ya. Wah. Kalau ndak ada emas antam ya antem ae. Jazakillah khair. Bagaimana? Udah itu aja, Ustaz. Langsung dijawab dulu ya. Iya. Baik, begini Ibu, wallahu taala a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu tentang masalah ini dan memang berat karena yang pertama bagaimana bersikap dengan orang-orang munafik di antara kita. Jadi yang pertama, kita ini kadang-kadang menilai orang tidak seperti yang kita pandang. Jadi kadang-kadang ketingale niku kadose awon. Padahal sai. Kita lihat orang kadang-kadang nampaknya kok seperti tawadhu, padahal tawadhu untuk sombong. Kadang-kadang kita ngelihat orang kok nampaknya sombong, lek melaku petentang-petenteng, gak ruwe setelah kenal ternyata orangnya baik.
Kadang-kadang kita ngelihat ibu-ibu nampaknya kok mencap-mencepai, tapi setelah panjenengan kenal tibakno wong sing paling lembut. Nah, maka yang pertama dulu, jangan terlalu mudah untuk kemudian menilai orang lain. Karena kita datang bukan untuk menilai orang, tapi untuk memperbaiki diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang misal betul-betul nampak secara jelas ada ciri-ciri kemunafikan, maka panjenengan ndak usah ngomong. Ndak usah, Mbak kok koyok munafik sih sampean, Mbak. Sudah, ndak usah. Belak-belakan sekali ya. Iya, ndak usah. Nanti khawatir malah jadi masalah. Khawatir nanti malah jadi permusuhan antara panjenengan dan orang yang ada kemungkinan terjangkiti penyakit munafik. Maka bagaimana? Nomor satu, didoakan. Ini loh yang kadang-kadang kita luput itu. Kadang-kadang dakwah mendahului doa. Padahal sakjane dungone mengiringi dakwah. Ditungakno dhisik, ya Allah jadikan dakwah kami, orang yang kami dakwai, kami pribadi adalah orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti dengan baik. Nah, maka didoakan. Yang kedua, diajak omong-omongan santai. Ndak usah terlalu kaku. Ndak usah kemudian orang yang panjenengan khawatirkan ada terjangkiti penyakit munafik, panjenengan kengken lenggah, terus panjenengan ngeten, Mbak lungguh sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kulla dhalalatin finnar. Wa sampeyan koyoke penghuni nar. Saiki sampeyan rungokno apik-apik, Mbak. Ngeten, Mbak. Kanjeng Nabi dawuh ciri tiang munafik enten 3. Nomor setunggal kadah kados sampean ngeten iki lek ngomong gorowan. Nomor loro lek janji belanjani koyo sing wingi tanggal 30 sampean yo belanjani. Lek dikai amanah iku mengkhianati, dhuwit iku 10.000 jane oleh pindang 5 sampean kei mek 1. Lah kok kabeh ngelumpuk ndek sampean, Mbak? Sampean lek gak ndang tobat mati mlebu neraka ditutuki malaikat. Sementara ayatnya itu, Mbak, kudu mek neraka, Mbak. Iku aspalin neraka. Apa Mbak aspaliku, Mbak? Aspaliku neraka sing paling nisor, Mbak. Dadi sampean diide-ide wong di neraka. Kapok sampean, Mbak. Yo ngerti yo, Mbak. Wedi yo dadi wong munafik, Mbak. Wis. Aku lu qauli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampun Mbak nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Wis mulya. Loh. Lagi model apa? Jangan seperti itu. Itu yo ngeplak itu, Bu. Itu bukan dakwah. Itu gini loh. Tapi apa? Mbak, cerita ringan. Kita ini kan wis suwe salat, Mbak yo, wis alhamdulillah wis kenal masjid. Mosok awe dhewe iki lek ngomong kok sik gorowan, Mbak yo. Nah, seperti itu. Mosok sih, Mbak, kene iki diundang wong manten iku lho, Mbak, undangane jam 10. Iku ya kadang-kadang jam 11 kurang sik teko. Iku lak ngono iku mengingkari janji, Mbak yo lah. Model begitu tuh kok kuatire dadi munafik, Mbak yo. Nah, ngobrol santai begitu. Nah, itu cara yang kedua. Jadi yang pertama doakan, yang kedua apa? Diajak bincang santai. Yang ketiga, ayo diajak datang ke majelis ta'lim. Mudah-mudahan selain ngobati mereka juga ngobati kita. Wallahu taala a'lam bissawab.